kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti dalam kehidupan kita boleh merasakan kebaikan daripada Tuhan dan ada kesaksian. Ada yang kita ceritakan yang mau kita bagikan kepada saudara kita sekalian. Di masa ini saya sediakan ruang kesaksian untuk kita semua. Ya, yang kuasa, tidak Allah yang sudah menentukan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur pada siang hari ini saya boleh berada di tengah-tengah saudara. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Tuhan yang memberikan saya kesehatan. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala dan juga seluruh jemaat yang sudah membawa kami dalam doa sehingga kami boleh kuat dan boleh mengucap syukur atas apapun yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Saya tahu Tuhan punya rencana bagi keluarga kami, khususnya Tuhan punya rencana buat Bapak Sitompul, sehingga Tuhan izinkan boleh terjadi sakit penyakit yaitu ada batu di dalam empedu. Dan saya percaya tiada yang lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Walaupun ada batu di dalam empedu, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan bisa menyembuhkan dan mengeluarkannya dengan jamahan Tuhan, dengan cara Tuhan juga. Dan saya tahu saya adalah manusia biasa, tidak luput dari kelemahan. Sebenarnya saya tidak mau menangis, tapi dia keluar sendiri. Saya mohon bantuannya di dalam doa sehingga saya boleh kuat dan boleh menguatkan suami juga, karena saya percaya tidak ada hal yang Tuhan izinkan terjadi di luar daripada kekuatan kita. Dan apa yang Tuhan izinkan terjadi juga Tuhan punya rencana untuk membentuk keluarga kami, saya sendiri juga khususnya Bapak Sitompul. Tuhan punya rencana tersendiri dan saya boleh melihat juga kami bersama-sama sudah hampir seminggu di rumah sakit berdua, dan kami bergandengan tangan untuk tetap berdoa, dan hanya kekuatan doa yang kami punya. Saya tetap memohon dukungan doa daripada Bapak Ibu Gembala semua jemaat supaya kami tetap kuat dan mengucap syukur apapun yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Dan kiranya Bapak boleh kita mempunyai Bapa yang kasihnya sempurna buat kita. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, yakin Yesus ada, Yesus peduli, karena Dia mempunyai kasih yang sungguh sempurna. Oleh kasih
tangan-Mu ya Tuhan. Kami ada di pikiran, bahkan kami ada di hati. Terima kasih Tuhan. Inilah Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam perjalanan kami tidak sendiri. Engkau ada bersama kami. Kami ada di telapak tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu Engkau. Kasih Allah itu kasih yang tidak terdapat di antara sehebat apapun seorang manusia, para dewa sekalipun, menurut orang-orang penyembah berhala, kasih Allah itu luar biasa. Dan pemahaman akan kasih Allah ini mempunyai nilai-nilai positif di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, kedahsyatan kasih Allah itu, betapa hebatnya kasih Allah itu, betapa luasnya kasih Allah itu dinyatakan oleh Rasul Yohanes, baik dalam Injil Yohanes maupun di dalam surat Yohanes. Ada 3 hal yang diperbuat oleh Allah. Apa yang Ia berikan? Bagaimana Rasul Yohanes menggambarkan kasih Allah, besarnya kasih Allah itu, yaitu apa yang Bapa lakukan. Yohanes 3 ayat 16, coba kita baca dan tolong ditayangkan. Ayat yang terkenal, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Saya baca. Karena begitu besar, jangan lupa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu apa yang diberikan? Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi seperti apa kedahsyatan, kebesaran, kehebatan kasih Allah itu dilihat dari apa yang Ia berikan pada kita, yaitu anaknya yang tunggal. Haleluya. Diberikannya anaknya yang tunggal, satu pemberian yang mulia. Oleh surat Yakobus, Rasul Yakobus mengatakan ini adalah pemberian yang sempurna, pemberian dari Allah yang sangat mulia, karena Ia memberikan, Bapa memberikan yang terbaik, yang berkualitas, yang dahsyat kepada kita, anaknya yang tunggal. Haleluya. Sedangkan Abraham dapat juga memberi anaknya yang tunggal, siapa namanya? Ishak, ketika mau dipersembahkan. Itu memberikan gambaran bahwa tanda kasih Abraham mengasihi Tuhan Allah, maka ia memberikan yang terbaik. Begitu juga Allah mengasihi kita, Dia berikan yang terbaik. Sebab tanda kasih itu selalu mau beri yang terbaik. Bilang amin saudara. Ada haleluya. Suami itu akan selalu mau beri yang terbaik pada istrinya. Haleluya. Dia akan selalu berkata, "Ma, apa yang terbaik kuberikan kepadamu." Bisa-bisa dia tutup matanya, dia bilang, "Ma, lihat ke belakang, tutup mata dulu." Begitu buka mata, waduh, indah sekali. Ada kalung kah, ada apa? Pasti istri bilang, "Wah, indah sekali ini Pak, pemberian." Hampir sih. Kalau tahu kita lihat cerita sinetron, tanda kasih. Apalagi kalau pacaran,
berhitung 7 kali lipat kalau dia mau memberikan hadiah. Tapi bilang kasih emas 10. Nanti ketahuan, oh begitulah kau memberikan kakak aku emas palsu, demikianlah cintamu, cinta palsu. Jadi saudara-saudara sekalian, selalu yang terbaik. Tidak ada yang memberi imitasi. Kalaupun uang tidak cukup, paling cari yang gampang saja. Yang penting asli, murni dan sebagainya. Tanda cinta kasih. Sebegitu besarnya kasih Tuhan Allah pada kita, diberikannya anaknya yang tunggal. Ini sesuatu pemberian. Besarnya kasih Allah di sini dilihat dari aspek apa yang Ia berikan. Nah, masih dalam Injil Yohanes pasal 15, kita melihat di situ kebesaran kasih Allah dinyatakan dari aspek lain, dari sisi lain. Yohanes 15 ayat 13 bilang begini. Kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 13. 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasihkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Haleluya. Rela mati untuk sahabat-sahabatnya. Dia rela memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, begitulah Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini, dia mau mati untuk kita. Dia menyerahkan nyawanya. Bahwa kita melihat di kayu salib, lambungnya ditombak, ia dipaku, itu hanya proses. Tetapi kematian Yesus bukan karena itu. Kematiannya karena dia mau menyerahkan nyawanya. Dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Surat Roma pasal 5 dikatakan, dia mau mati untuk kita. Haleluya. Kemauan itulah yang mendorong dia siap mau diapakan saja. Karena kasih. Begitu besarnya kasih. Ia mau memberikan nyawanya untuk kita. Nah, kita lihat lagi dalam surat Yohanes 1 Yohanes. Sebelum dapat kitab Wahyu, kita lihat paling belakang. Nah, Injil Yohanes itu adalah penulis Yohanes dan juga menulis 1 Yohanes. Nah, 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1. Jadi Yohanes ini memang murid yang paling dekat dengan Tuhan, selalu dibilang sandar di dada Yesus. Dan dia banyak membicarakan tentang kasih Allah. Nah, pasal 3 ayat 1 sama-sama kita baca. 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, sampai sini. Betapa besarnya kasih Allah, kita disebut, dikaruniakan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Kita memanggil Tuhan Allah itu Bapa yang ada di surga. Dengan kata lain, kasih Allah juga telah memungkinkan kita menjadi keluarga Allah. Kita boleh panggil Tuhan kita yang di surga itu Bapa. Kita tidak panggil Om, kita panggil Bapa. Haleluya. Iman Kristen, hubungan antara umat dengan Tuhan Allah adalah hubungan kekeluargaan. Haleluya. Makanya kita di dalam gereja itu satu dengan yang lain itu adalah keluarga Allah.
satu Bapa. Satu Bapa. Apapun suku saudara, suku kita, apapun jenis kelamin kita, bagaimanapun keadaan status sosial kita yang berbeda, tapi di hadapan Tuhan kita yang adalah umat adalah keluarga Allah. Haleluya. Jadi kiri kanan itu bersaudara. Coba lihat kiri kanan, saudara. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tidak, jangan muka-muka lurus-lurus bersaudara. Kita satu Bapa. Coba kalau berdoa, Ibu Tobi berdoa kepada Tuhan dan Ibu Sila berdoa kepada Tuhan, panggil Bapa kami. Ibu Sila, Bapa kami. Satu Bapa. Jadi bersaudara. Karena satu Bapa, kita juga satu benih. Kita dilahirkan kembali oleh benih firman Allah. Jadi firman Allah yang merubah kita dilahirkan kembali. Si A dan si B dilahirkan kembali oleh siapa? Benih firman Allah. Satu benih itu. Itu sebabnya dua alasan ini untuk kita harus berkata, kita bersaudara semua. Kita satu Bapa, satu benih. Kalau begitu kita adalah anak-anak Allah, kita juga waris kerajaan sorga. Ahli waris. Haleluya. Biar kalian cuma ngontrak-ngontrak, kita ahli waris. Kita punya warisan di sorga. Haleluya. Sehebat apapun luas tanah kita, di mana saja kita tidak bawa semua. Kalau Tuhan memanggil kita, karena sebagaimana kita lahir, kita tidak bawa apa-apa. Demikian juga ketika kita berpulang, kita tidak bawa apa-apa. Karena kita hanya orang asing di dunia ini. Warisan kita, rumah kita ada di dalam surga. Maka itu lagu, ku tak membawa apapun juga. Aku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Satu kembali ke surga. Nah, ketika kita lahir kita tidak bawa apa-apa, tapi ketika kita pulang kita juga tidak bawa. Yang kita bawa, kata firman Allah, perbuatan kita menyertai kita. Haleluya. Kita pulang ke surga, kita pulang ke rumah Bapa kita di surga. Di sana tanah air kita. Di dunia ini, kata Rasul Paulus dalam surat Korintus, kita menyerang, kita susah. Karena memang di tempat ini kita orang asing. Dunia tidak bisa mengenal kita. Orang tidak mengenal kita. Kita bisa dibilangi orang macam-macam lah, orang Kristen, macam-macam lah. Tapi kita tahu memang di dunia ini bukan tempat kita. Rumah kita ada di sana. Bapa kita sesungguhnya ada di sana. Haleluya. Yesus berkali-kali menyatakan kepada umat murid-muridnya, kamu akan disiksa, kamu akan dibunuh karena mereka tidak mengenal Bapa. Haleluya. Tapi kita semua adalah satu keluarga. Makanya jangan saling menggigit, ya, satu dengan yang lain. Jangan selalu main memfitnah satu dengan yang lain. Kalau itu kita saudara, ya. Nah, puji Tuhan. Haleluya.
Jadi 3 hal ini Yohanes mencatat, saya rangkum. 3 hal ini Yohanes mencatat bagaimana besarnya kasih Allah dilihat dari apa yang Ia karuniakan, yaitu anaknya yang tunggal. Itu kan? Yang kedua, betapa besarnya kasih Allah karena Ia mau mati untuk kita, menyerahkan nyawanya. Dan yang ketiga tadi, betapa besarnya kasih Allah karena kita diberikan predikat disebut anak-anak Allah sebagai ahli waris. Oh, haleluya. Tetapi saudara-saudara sekalian, saya mau lanjut. Kedahsyatan kasih Allah itu kan memang kita baca tadi ayat pokok kita sukar diterima dengan akal manusia. Terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu tinggi, terlalu dalam. Seperti apakah kebesaran kasih Allah itu? Saya mau katakan dengan baik-baik menyongsong Natal bahwa kasih Allah itu melampaui dari sekedar apa yang Ia berikan, apa yang Ia korbankan, apa yang Ia lakukan. Luas sekali saudara-saudara sekalian. Saya mau singkat saja menilai kasih Allah itu. Tuhan taruh di hati saya dan saya membacanya, ternyata kebesaran kasih Allah itu dilihat dari beberapa aspek yang luar biasa. Yang pertama, motif. Motif. Kebesaran, kedahsyatan, kehebatan sebuah kasih terhadap seorang atau kepada yang lain harus dilihat dari motif. Dia mau kasih banyak ke, dia mau mati untuk kita, dia pasang badan ke, silakan. Tapi jangan kita cepat terpukau lalu kita menarik kesimpulan sudah ya. Motifnya menentukan. Sebab ada apa ini kok dia kasih pemberian yang bagus? Ada apa? Ada maunya. Itu motif. Ada maunya. Kalau tiba-tiba saja ada rezeki besar pun kasih, tanya-tanya dulu apa mau. Sebab ada kebiasaan pemberian itu disertai dengan motif-motif tertentu. Tapi saya mau katakan kasih sejati adalah kasih yang harus dilihat motifnya. Untuk apa? Jangan-jangan ada udang lipat-lipat atau ada batu di muka udang. Haleluya. Apa maunya? Apalagi kalau rayon-rayon gombal saja. Aduh, apa maunya? Saya tidak nyinggung-nyinggung sama Ibu Sedeka, tapi terima kasih Ibu Sedeka. Saya tidak bilang ada maunya, bukan begitu, tapi itu tulus dari hati. Dulu Ibu gembalaku yang cantik, Bapak gembalaku yang ganteng-ganteng. Saudara puji Tuhan, kalau saya tidak ganteng-ganteng begini biar pendek mah 150 cm dari permukaan laut. Haleluya. Tapi menyatakan kebaikan orang itu tidak salah dengan baik-baik. Saya tidak bermaksud bahwa apapun yang kita lakukan pada semua orang itu selalu motifnya tidak lurus. Kalau motifnya memang lurus, tidak salah. Makanya saya katakan ketulusan dari semua pemberian, motif menjadi menentukan di mana dahsyatnya. Nah, Tuhan Allah memberikan kepada kita ada motifnya. Semua itu ada motifnya, tergantung isi hati. Apa motivasi Allah memberikan anaknya yang tunggal? Apa motivasi Bapa di surga mau memberikan nyawa dari anaknya, mengangkat kita jadi anak? Selalu ada motivasi.
Nah, motivasi Allah adalah mau membahagiakan kita. Ada haleluya, berikan kemuliaan. Itu yang disebut kasih agape. Tidak ada manusia di dunia ini yang lahir lalu dia memiliki kasih yang bernama agape. Hanya Tuhan Allah. Kasih di antara manusia hanya sebatas filio, kasih bersaudara, atau kasih romantis, bisa dibilang kasih eros, kasih percintaan, asmara, kasih hubungan orang. Motif. Kebesaran, kedahsyatan, kehebatan sebuah kasih terhadap seorang atau kepada yang lain harus dilihat dari motif. Dia mau kasih banyak ke, dia mau mati untuk kita, dia pasang badan ke, silakan. Tapi jangan kita cepat terpukau lalu kita menarik kesimpulan sudah ya. Motifnya menentukan. Sebab ada apa ini kok dia kasih pemberian yang bagus? Ada apa? Ada maunya. Itu motif. Ada maunya. Kalau tiba-tiba saja ada rezeki besar pun kasih, tanya-tanya dulu apa mau. Sebab ada kebiasaan pemberian itu disertai dengan motif-motif tertentu. Tapi saya mau katakan kasih sejati adalah kasih yang harus dilihat motifnya. Untuk apa? Jangan-jangan ada udang di balik batu atau ada batu di muka udang. Haleluya. Apa maunya? Apalagi kalau rayon-rayon gombal saja. Aduh, apa maunya? Saya tidak nyinggung-nyinggung sama Ibu Sedeka, tapi terima kasih Ibu Sedeka. Saya tidak bilang ada maunya, bukan begitu, tapi itu tulus dari hati. Ibu gembalaku yang cantik, Bapak gembalaku yang ganteng-ganteng. Sudah puji Tuhan dulu, kalau saya tidak ganteng-ganteng begini biar pendek mah 150 cm dari permukaan laut. Haleluya. Tapi menyatakan kebaikan orang itu tidak salah dengan baik-baik. Saya tidak bermaksud bahwa apapun yang kita lakukan pada semua orang itu selalu motifnya tidak lurus. Kalau motifnya memang lurus, tidak salah. Makanya saya katakan ketulusan dari sebuah pemberian, motif menjadi menentukan di mana dahsyatnya. Nah, Tuhan Allah memberikan kepada kita ada motifnya. Semua itu ada motifnya, tergantung isi hati. Apa motivasi Allah memberikan anaknya yang tunggal? Apa motivasi Bapa di surga mau memberikan nyawa dari anaknya, mengangkat kita jadi anak? Selalu ada motivasi. Nah, motivasi Allah adalah mau membahagiakan kita. Ada haleluya, berikan kemuliaan. Itu yang disebut kasih agape. Tidak ada manusia di dunia ini yang lahir lalu dia memiliki kasih yang bernama agape. Hanya Tuhan Allah. Kasih di antara manusia hanya sebatas filio, kasih bersaudara, atau kasih romantis, bisa dibilang kasih eros, kasih percintaan, asmara, kasih hubungan orang tua dengan anak, kakak dengan adik dan sebaliknya, itu filia, kasih bersaudara, kasih di antara kita oleh saudara. Kasih agape, dalam agape itu bahasa Yunani, kasih yang seperti
yang dinyatakan, dimotivasi selalu mau membahagiakan objek yang dicintai. Siapapun yang dicintainya selalu mau lihat dia bahagia, walaupun tidak ada keuntungan bagi dia di dalam kebahagiaan orang lain itu. Nah, itulah kasih Allah. Kasih Allah yang luar biasa. Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Entah berapa kali kita menyakiti hati dia, kasihnya tidak pernah pudar. Dia selalu merancangkan yang terindah. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 6 dan 8, Roma pasal 5 yang saya sentil tadi, Roma pasal 5 ayat 6 dan 8 sampai 8, saya baca, kita melihat di sini bagaimana kasih Allah itu. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, tak berdaya, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi Yesus mati bukan waktu kita orang baik-baik, tapi ketika kita jadi orang durhaka, dia mau mati untuk orang durhaka. Dia mau pasang badan, memberikan nyawa untuk orang berdosa. Tidak ada keuntungan, hanya satu motivasi, supaya orang durhaka itu berubah. Kita semua diampuni, kita semua bahagia mendapat keselamatan. Haleluya. Jadi merayakan Natal begini, kita harus ingat Tuhan. Kenapa dia mau lahir di kandang Betlehem? Kenapa dia kaya mau jadi miskin? Kenapa dia yang mulia mau jadi hina? Tidak ada tujuan lain, supaya saudara dan saya diselamatkan. Oh, haleluya. Makanya merayakan Natal begini, saudara-saudara, jauh lebih penting dari segala acara-acara Natal, hiasan-hiasan Natal. Semua pernak-pernik sekali. Kalau ada saya tidak salahkan, tapi jauh lebih baik kita merenungkan, terima kasih Tuhan, Kau mau mati untuk saya, Kau mau jadi miskin untuk saya, Kau mau menjadi hina karena membahagiakan saya. Itu engkau mengalami Natal sesungguhnya. Haleluya. Orang berdosa bukan orang baik, apalagi orang benar. Tapi dalam status keadaan seperti ini pun, bukan orang baik, apalagi orang yang benar, Yesus mau mati untuk kita. Ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, menunjukkan kasih-Nya oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mati bukan karena orang benar, tapi karena orang berdosa, karena orang durhaka, karena orang lemah. Itulah motifnya. Saya selalu ulangi kalimat ini dalam ibadah ini, bahwa kerinduan Bapa di surga membahagiakan kita jauh lebih kuat dari sekuat apapun usaha kita mencari kebahagiaan itu. Haleluya. Tadi dikatakan dalam lagu, ku di tanganmu, ku di pikiranmu, ku di hatimu. Saudara dan saya ada di pikiran Tuhan. Bagaimana masa depanmu? Bagaimana engkau bahagia? Bagaimana engkau sembuh? Bagaimana engkau sehat? Bagaimana engkau cukup? Engkau ada di pikiran Tuhan. Tidak usah ragu menghadapi tahun 2017.
jalan kaki, tanam singkong, apalagi kakinya sudah seperti akar ubi, tidak tahu nomor sepatu nomor berapa. Yang penting anakku di Jakarta baik-baik. Tapi alangkah durhakanya kalau anak itu di Jakarta, dia lupa orang tua, dia jadi bandel, minta uang sekolah, tahu-tahu koyak-koyak. Itu durhaka. Orang tua sejati selalu memikirkan masa depan anaknya. Nah, dari manakah sifat itu? Itulah sifat ilahi yang ada dalam kita. Karakter Allah, yaitu motifnya mau membahagiakan kita. Itu besar. Yang kedua, dilihat dari bukan sekedar motif, jangkauannya. Kasih Allah itu tidak terbatas. Dia menjangkau segala suku, segala bangsa, segala jenis kelamin. Termasuk orang LGBT sekarang. Tuhan mengasihi asal mereka mau berubah. Betul. Laki-laki, perempuan, orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, semua dikasihi Allah. Bahkan sampai seteru Allah pun Dia kasih jangkauan. Itu sebab saya bilang jangkauan kita, kasih kita itu hanya sekedar satu kampung, satu marga, kita saling mengasihi, satu gereja pun, karena dia baik sama saya. Tapi maukah kita mengasihi? Adakah kita bisa mengasihi orang yang mencelakakan kita, orang yang menyakiti hati kita? Suka kan? Kasih kodrat yang kita bawa, karena kita dilahirkan memiliki kasih, tapi kasih bawaan. Tanpa dikuasai dengan kasih Allah, kita suka sekali mau mengampuni orang yang merugikan kita. Makanya saudara-saudara, kasih Allah itu jangkauannya luar biasa. Seluruh bangsa, malaikat bilang kepada gembala-gembala, jangan takut, aku membawa kesukaan besar bagi seluruh dunia, seluruh bangsa. Kesukaan besar itu telah lahir hari ini, juru selamat bagi. Jadi Tuhan mengasihi seisi dunia ini tidak terbatas. Karena begitu besar kasih Allah, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi soal jangkauannya. Yang ketiga, limitnya. Kita mau lihat lagi soal kasih Allah. Kasih Allah itu tidak pernah kedaluarsa atau expire atau habis waktu. Kalau beli obat kan, beli makanan, ada kan makanan expire, kedaluarsa, sudah lewat tanggalnya, itu sudah jadi racun. Tapi kasih Allah kapan saja, sebagaimana Dia adalah Allah yang kekal, kasihnya pun kekal. Karena Dia Allah tidak terbatas, kasihnya pun tidak terbatas, tidak kedaluarsa. Haleluya, berikan kemuliaan. Haleluya. Di segala zaman, di segala waktu, Ia tetap mengasihi kita. Pintu rahmatnya tetap terbuka. Itu sebabnya artinya tak terhingga. 7 angka sempurna. Sesempurna apapun orang bersalah, asal orang itu mau minta ampun dan berubah, ada pengampunan. Tapi kalau tidak mau berubah, jadi saya mau katakan, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak mau diampuni. Haleluya. Pengakuan adalah pengakuan segala kesalahan itu dia. Haleluya. Jadi saudara-saudara sekalian, kasih Allah itu luar biasa. Limitnya tak terhingga. Berikutnya yang keempat, dampaknya
Dari apa yang saya pernah lakukan? Tidak gampang kalau saya. Haleluya.